Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astin Puspa Febrianti sebagai moderator di kelompok 2, di mana kita akan menjelaskan prinsip fleksibilitas dan implementasinya dalam pembelajaran yang kita terapkan di SMA Negeri 10 Semarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi dan misi di SMA Negeri 10 Semarang. Visinya yaitu terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan berbudaya. Misinya yaitu ada 13. Yang pertama yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. 3. Membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah. 4. Membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. 5. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. 7. Membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah. 8. Membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. 9. Mengembangkan life skill peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 10. Membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. 11. Mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah. Yang 12 yaitu menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwawasan wiyata mandala. 13 yaitu mengembangkan networking dan lembaga-lembaga pendidikan maupun studi baik lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas atau pengembangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan potensi diri peserta didik untuk menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi persaingan global. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan apa itu implementasi dalam kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudari Yolanda Mega. Selanjutnya kita akan membahas fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus lentur, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus fleksibel. Di dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kurikulum harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Intinya, kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Prinsip pembelajaran fleksibel. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua yaitu fleksibel bagi siswa tentunya. Artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sedangkan prinsip pembelajaran fleksibel yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Dengan ini pembelajaran yang fleksibel menggabungkan pendekatan tatap muka dan online sehingga siswa dapat memilih bagaimana, kapan, dan di mana mereka belajar. Yang kedua, dapat diakses. Desain komponen kursus online yang dapat diakses memungkinkan semua siswa untuk mengakses konten berbasis web dan teknologi pendidikan terlepas dari lokasi, pengalaman, perangkat, atau kemampuan mereka. Yang ketiga, inklusif. Pembelajaran yang fleksibel memerlukan fokus pada perancangan lingkungan pembelajaran online yang menghormati dan mendukung peserta didik yang biasanya mendapat hambatan saat memasuki pendidikan pasca sekolah menengah, yaitu masyarakat adat. Siswa dengan tantangan fisik dan pembelajaran dan siswa yang berada di daerah terpencil atau lokasi perdesaan. Yang keempat, ada inovatif. Model pengembangan prototipe cepat digabungkan untuk menguji asumsi, mengumpulkan umpan balik pelajar, dan mendorong batasan dalam penyampaian yang fleksibel. Yang kelima, berkelanjutan. Program pembelajaran yang fleksibel dapat dimodulasi, diekspor, dikonfigurasi ulang, dan dibagikan dengan kursus lain untuk menyempurnakan penyampaian tatap muka tradisional. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran.
Yang pertama, tidak ada patokan waktu dalam pelaksanaan asesmen. Yang kedua, penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, peserta didik bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir. Kemudian yang keempat, kebebasan guru dalam menentukan proses pembelajaran dan variasi dalam penggunaan pendekatan model strateginya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan mereka agar bermakna dan menyenangkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi prinsip fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran di SMA Negeri 10 Semarang. Nah, di sini peserta didik diberikan keluasan untuk memegang kendali atas proses belajarnya, yaitu menentukan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Di sini terjadi pada fase F mulai dari kelas 11. Selanjutnya, setiap peserta didik di kelas 11 dan 12 diberikan kesempatan untuk menentukan mata pelajaran pilihan. Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan tenaga pendidik, maka kelompok mata pelajaran pilihan diberikan beberapa alternatif seperti yang disajikan dalam struktur kurikulum kelas 11 dan kelas 12. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengimplementasiannya di SMA Negeri 10 Semarang. Nah, di SMA Negeri 10 Semarang itu terdapat 2 guru mata pelajaran seni budaya, yaitu seni musik dan seni tari. Nah, dalam hal ini peserta didik diberi pilihan, mereka mau memilih atau berkonsentrasi ke mata pelajaran seni musik atau seni tari. Jadi disesuaikan dengan bakat mereka masing-masing dan keinginan mereka masing-masing. Jadi peserta didik tidak akan merasa terbebani atau dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai minat mereka dengan sangat nyaman dan tidak ada keterpaksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi fleksibilitas dalam tema proyek pada SMA Negeri 10 Semarang. Ada 7 poin. Yang pertama adalah pemilihan salah satu tema proyek profil pelajar Pancasila yang akan diajarkan di kelas dan semester tertentu. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran di kelompok mata pelajaran tersebut melakukan analisis kesesuaian materi pokok berdasarkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tema proyek. Kemudian yang ketiga, jika sebagian besar mata pelajaran memiliki materi pokok yang sesuai, maka tema proyek tersebut dapat dilakukan di kelas dan semester yang ditentukan. Jika banyak mata pelajaran yang tidak sesuai, dapat memilih tema yang lain. Kemudian yang keempat, mata pelajaran mapel yang sesuai dapat membentuk kelompok beberapa mata pelajaran untuk mengembangkan subtema. Kemudian yang kelima, setiap mata pelajaran mengembangkan indikator yang akan dicapai. Dan yang keenam, setiap mata pelajaran melakukan atau menentukan hasil yang harus dicapai. Dan yang ketujuh, setiap mata pelajaran merancang lembar aktivitas siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Astin. Sekian presentasi dari kelompok 2 di mana kita menjelaskan prinsip fleksibilitas dan implementasi dalam pembelajaran di SMA Negeri 10 Semarang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.